Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Gemini Single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-15 Agustus 2023. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Gemini yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading, vice versa. Tidak resonate untuk semua Gemini. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, kita mulai. Gemini Single, clarify for Gemini Single. Darling angels, clarify please, clarify please, clarify. Gemini Single, Sun, Moon, Rising, and Venus, clarify please. Clarify energi 1-15 Agustus 2023. Clarify, please, clarify. Thank you. Gemini. Oh ya. Ribut. Ya, itu kalau komunikasi terlalu intim. Biasanya endingnya dengan berselisih dengan dua orang kalau dipersatukan emang nggak bisa untuk sama gitu, untuk sama. Jadi kalau udah mulai intimate dengan komunikasi, sadari bahwa ini dua orang yang berbeda. Jadi the universe menciptakan kita dengan autentik ya, jutaan miliaran manusia. Apapun makhluk ya, semua makhluk itu semuanya dibuat autentik. Itulah dahsyatnya ya pencipta kita, gak ada yang sama. Jadi harus sadar bahwa oh ya, kita lagi komunikasi nih ya, dia beda saya beda gitu. Hanya gimana caranya kita ngeliat beda itu jadi sesuatu yang kekayaan atau kelemahan, itu aja gitu. Jadi mindset harus dipasang sebelum harus di-upgrade ya, kayak pikiran kita tuh harus punya filter yang buat kita sadar bahwa kalau kita ngobrol sama seseorang, komunikasi dengan intim, itu pasti kita akan tahu letak, oh ya, sisi saya beda, sisi dia beda. Oke? Konsepnya sih di pikiran itu, kalau udah beda nih, nextnya harus gimana gitu. Apa ini jadi kekayaan atau jadi kelemahan, dan itu akan sering diperdebatkan. Kalau jadi kelebihan ya akhirnya ada yang namanya kompromis. Kita berkompromi bahwa kita beda, gimana caranya untuk menangin dua pihak, win-win solution. Oke? So ini ada komunikasi dari kamu, dan kamu mungkin ngomong gitu ke dia, ini kita beda, nggak compatible gitu. So gimana caranya supaya kamu cari yang lain, saya cari yang lain yang compatible. The Wheel ini belajar, masuk di kelas kehidupan, belajar untuk melihat perbedaan itu mau diapain gitu. Ada keputusan biasanya orang, oh ya gue nyerah deh, give up, kita beda gitu. Ada yang mungkin pasangan itu dia akan ngerasa bahwa oh ya, kita beda di sini ya, kompromisnya gimana ya, how to treat each other gitu dengan adil. Nah itu pelajarannya di sini. Karena anak kembar pun beda, nggak bisa kita konsep pemikiran itu beda lah gitu. Walaupun satu rahim, satu kandungan, satu pola asuh, itu akan beda, nggak bisa sama. Kalau mau sama ya dicuci otaknya, biar sama seragam. Tapi apakah hidup dengan kesamaan, keseragaman itu nyaman? Enggak juga gitu kan. Pelangi warnanya warna-warni. Yang bunga-bunga di padang rumput yang hijau, bunga-bunga itu warnanya beda-beda, jadi hasilnya cantik kan. So itulah bagaimana memahami perbedaan itu.
Nah ini sekolah, masuk di sekolah kehidupan, mungkin kalian tidak saling bicara. Bisa shocking moment karena, oh ternyata beda banget, kita nggak compatible gitu. Ini proses knowing each other. Dan ini komunikasi yang deep, ya intimate banget. Oke, dia menarik diri, kamu silent treatment, denial begitu. Hubungan berakhir, putus. Berarti kalian melihat bahwa ini perbedaan, kita nggak bisa sama-sama, kita beda banget gitu. Dan akhirnya terjebak di sana. Eight of Swords. Seperti dia menarik diri, energi Virgos. Proses menarik diri berkontemplasi itu nggak narik diri aja terus forgetting gitu, enggak. Begitu menarik diri, dia mungkin melihat lagi, observasi. Oh ya, gue beda di sini, dia beda di situ. Gue bisa berdamai nggak dengan perbedaan gue, perbedaan dia gitu. Ini posisi dia. Ya, berkontemplasi, bisa juga meditasi untuk dapat pencerahan, kejernihan fokus berpikir begitu. Fokus untuk menjalani next chapter yang akan diambil oleh dia. Dikoneksi dia sama kamu. So, ini seperti belajar ya, belajar koneksi. Oke, saya kalau sama dia harus gimana gitu treatmentnya. Dia sama saya maunya di treatment seperti apa, kayak gitu. Oke, ini cukup dewasa. Tapi di sini ada sisi kamu denial gitu. Kamu nggak bisa maksain orang lain harus sama kayak kamu, nggak bisa. See? So akhirnya dua-duanya terperangkap, hubungan seperti berakhir di sini, divine timing. Ada false energy. Oke. Ada sisi kamu yang merasa, kadang-kadang kalau kita komunikasi dengan orang lain itu ada sisi di mana salah satu pihak ngerasa dia paling benar. Kalau udah ngerasa paling benar artinya itu udah ego yang bergerak. Karena pure dari pemikiran seorang manusia, karena manusia makhluk intelektual ya, makhluk yang cerdas ya, pikirannya cerdas, tubuhnya cerdas, jiwanya cerdas, itu 3 rangkaian yang diciptakan oleh the universe dengan kecerdasannya. Tapi ada ego atau pride yang dimiliki oleh setiap orang. Bagaimana caranya untuk memanajemen ego, pride itu dengan benar gitu, itu nggak semua orang lolos dan berhasil atau menyadarinya. Nah ini dia, the false energy. My way or highway. Kalau lu nggak sepakat sama gue, lu nggak mau ikut cara gue, oke, kita ke cara yang lebih tinggi gitu. Jadi ngerasa lebih benar gitu, lebih ingin dimenangkan. Nah ini ego yang bicara. Take a risk di sini. Ya udah, lu nggak mau dengan cara gue, get out gitu, kayak disingkirin gitu. Nih. Jadi kalau udah pakai ego, ini the fool sini dia ambil resiko tapi dia belum tentu mau terima resikonya. Condong menyalahkan orang lain. Bisa ini ada di sisi kamu. Mungkin kamu perlu belajar untuk manajemen ego dan pride-mu. Bagaimana ego kita butuh, tapi di situasi komunikasi untuk knowing each other, deep connection, deep communication, ini butuh ego disingkirin. But the fool's energy, take a risk. Jadi kayak mengancam gitu. Ya udah, kita putus aja. Lu nggak mau dengan cara gue, kita putus gitu. Jadi kayak mengancam ya. Dan energi dari Three of Pentacles, dia evaluasi kembali, dia melihat lagi koneksi dia dengan kamu di sini. Banyak pengalaman, pelajaran hidup orang lain yang dia jadikan juga sebagai acuan, perjalanan dia juga gitu. Dia cukup bijaksana ya. Nature begitu. King of Pentacles di sini, komitmen. Stay komitmen. Kamu mencari pilihan lain untuk dapetin komitmen yang kamu mau. Oke, mungkin kamu secara finansial udah oke banget, kamu ada di top manajemen. Mungkin secara usia, kamu ngerasa paling tahu, merasa paling mengerti, paling memahami begitu. Tapi ini kayak ya terlalu kuat di sini, situasi childish. Oke, take a risk. Jadi kayak kamu ngancem, ini kalau kamu mau nikah sama saya, ini loh, saya maunya kayak gini. Orang lain nggak penting gitu. Ya saya maunya ini gitu, saya maunya A. Kalau kamu nggak mau ikutin A,
ya udah kita pisah. Jadi kayak kamu ngancam gitu. Karena kamu ngerasa kamu paling punya materi, kamu paling punya semuanya gitu. Pride kamu utamakan di sini. Capricorn energy. Ada satu keyakinan dalam diri kamu bahwa itu jalan yang benar untuk mencapai kalian pada kebahagiaan, cara yang benar yang menurut kamu untuk punya kestabilan hubungan, komitmen di sini. So apapun yang dia ungkapkan dari sisi dia itu nggak masuk di prinsip kamu, nggak masuk di pemikiranmu, begitu. Jadi kayak kamu menolak untuk mendapatkan pemikiran yang baru, cara yang baru yang lebih lovable untuk kalian bisa stay commitment together. And then Knight of Swords di sini dia bingung gitu. Kenapa hubungan ini nggak dua arah? Kenapa hanya satu arah? Ya, terlihat seperti kamu arogan ya. Dia bingung gitu. Dan akhirnya dia melihat lagi, merenungkan kembali. Apakah hubungan ini layak untuk dia jalani atau tidak, karena dia tidak punya hak untuk speak up. Terlalu arogan dari sisi salah satu. Karena ini bisa vice versa. Knight of Wands di sini, hubungan putus nyambung. Oke, on off. Beberapa long distance. So, Sagittarius, Librans, Capricorn, Taurus, Virgos di sini. Virgos energi ya. So, dia lebih punya ketenangan untuk melihat perbedaan. Itu juga butuh ketenangan ya. Jadi nggak langsung judgment. Oke, so ini seperti kamu mengancam dan kamu percaya bahwa dia bakal balik lagi. Kalau dia udah nyerah dengan apa yang dia anggap benar, apa yang ingin dia jalani dengan kamu, dia akan kembali ke kamu dengan catatan harus ngikutin jalan kamu. Nah, ini biasanya ego yang bicara, karena mungkin mungkin dari sisi kamu udah punya mapan gitu loh, udah punya kemakmuran finansial yang oke, usia juga udah oke, bisa single parents. Jadi kamu ngerasa bahwa kamu paling banyak punya pengalaman pelajaran hidup. Dia enggak. Kita belajar itu enggak dari siapapun kita lihat usia. Kadang kita lihat kepolosan anak kecil, kita bisa juga belajar dari anak kecil loh. Oke, so bagaimana kita belajar, itu aja sih sebenarnya dalam hidup. Karena ini pelajaran kehidupan. Kalian masuk di pelajaran kehidupan untuk memahami perbedaan. Sekolah kehidupan mulai berputar di sini antara kamu dan dia. Apa tujuannya? Agar kalian bisa memahami perbedaan. Dan gimana caranya maintenance perbedaan itu nggak jadi masalah yang membuat kalian stuck atau terperangkap di sana. Bottom of the deck, King of Wands, my way or highway. Itu strategi kamu, buat dia sampai menyerah dan akhirnya ngikutin jalan kamu, cara kamu. Jadi kita menutup kemungkinan besar tentang perubahan yang akan membuat kita berevolusi lebih baik begitu. Aries, Leo, Sagittarius, bisa vice versa. Kamu sangat passionate dengan hubungan ini, kamu yakin dia bakalan balik lagi. Oke, but energi 9 ya dari The Hermit. Itu ada di titik persimpangan, keputusannya antara iya dan tidak. Bisa dia iya mengikuti jalanmu, bisa dia tidak dan menjauh dari kamu dan merasa bahwa hubungan ini tidak layak untuk diperjuangkan. Jadi kamu perlu belajar untuk lebih adil. Oke, kalau enggak kamu sendiri terus. Jadilah pendengar, jangan selalu mau didengarkan. But ini bisa vice versa. Oke? Clarify. Gemini cross watchers. Gemini cross watchers. Gemini cross watchers, clarify, please clarify. Energi 1-15 Agustus, Gemini cross watchers. Thank you. Oke, the strength energy, arogansi ya. Kamu paksa, push dia. Like a beauty and the beast.
Di sini dia melihat perjalanan dia dan dia ngerasa cocoknya kalian jadi teman aja gitu. Ada situasi dia menyerah ya. Bisa kamu dealing dengan seseorang yang ngerasa bahwa hidup berdampingan itu harus adil bagi semua pihak. Mungkin dia ngerasa nggak adil karena dia tidak punya suara untuk bicara. So, Three of Cups di sini. Mungkin juga dia merasa kamu punya pilihan lain, option. Jadi sama dia itu nggak terlalu kuat kamu bertahan. Kamu mudah menyerah, mau cari pilihan lain. Jadi kalau nggak ada yang cocok sama kamu, kamu next cari yang lain. Nggak ada yang cocok sama kamu, kamu next sama yang lain. Nah, itu akan terlihat kamu seperti seorang yang sangat percaya diri dengan kebenaranmu dan arogansi. My way or highway. Oke. Beberapa single parents. Oke. See, dia lihat lagi di sini. Bagaimana saya harus menikah bersama selamanya dengan seseorang yang nggak mendengarkan saya gitu loh. Dia ngerasa gitu. Dan dia berdoa. Meminta pencerahan agar dia menjalani hal yang sesuai dengan morality, nilai-nilai, religius. Oke, mungkin terlihat sedikit naif, tapi dia meyakini bahwa hubungan bersama itu harus ada morality, nilai-nilai kebaikan. Kita dengerin orang lain, gak selamanya orang lain membicarakan hal yang buruk, apalagi pasangan kita. Untuk support hubungan itu butuh telinga untuk mendengar, butuh waktu untuk mendengar. Jadi pendengar yang baik gitu. So, dia lihat lagi, apakah saya akan menikah dengan seseorang yang seperti ini, yang tidak mendengarkan suara saya. Oke, dia mulai lagi menganalisa. Kita ternyata nggak cocok. Benar kata dia, benar kata Gemini, kita nggak compatible. So, Ace of Wands di sini, tiba-tiba shocking moment ketika keributan terjadi, perdebatan terjadi cukup hebat di sini. Perbedaan cukup menonjol, sangat menonjol, dan dia merasa bahwa kamu punya banyak pilihan, makanya kamu mudah untuk melepaskan dia dan mengakhiri hubungan. Dan dia mungkin ngerasa bahwa kamu nggak cinta-cinta banget sama dia, jadinya nggak sungguh-sungguh, nggak serius. Kamu cuma main games begitu, drama di sini, hanya untuk mengakhiri hubungan, mencari-cari kesalahan karena dia punya saingan, kamu punya banyak pilihan. Karena kamu sangat percaya diri untuk membentangkan perbedaan kalian. Seperti kamu mencari-cari kesalahan untuk mengakhiri hubungan. So, ini tindakanmu. Tiba-tiba hubungan berakhir. Hubungan yang kalian berdua perjuangkan bersama-sama. Saya masuk di sekolah kehidupan, belajar memahami perbedaan. Bottom of the deck, Nine of Cups, Star Energy, Seven of Swords. Dia berpikir cukup negatif tentang kamu. Dia ngerasa, ya mungkin kamu punya pilihan lain gitu loh. Sehingga kamu begitu mudah mengakhiri hubungan. Dia merasa termanipulasi di sini. Kamu beri harapan palsu. Mudah sekali meninggalkan hubungan. Kalau kamu serius, kamu akan memahami perbedaan itu dengan lebih dalam begitu. Dan tidak mencari-cari kesalahan karena memang mungkin kamu punya pilihan lain. Ya, dia berpikir cukup negatif tentang kamu. The Star Energy terlihat seperti kamu memberi harapan palsu di sini. Karena kalau kamu sungguh-sungguh, kamu tidak akan melihat perbedaan itu menjadi sesuatu yang menjadi masalah yang dibesar-besarkan. See? And then Nine of Swords di sini, dia merasa bahwa dia lebih happy single tanpa kamu. Dia sebelum ketemu kamu kayaknya dia happy begitu. Dia evaluasi lagi harapan dia untuk menikah dengan kamu. Dan ini sangat detail. The Hermit ini 9, Nine of Cups ini 9, ini harapan. Dia ngerasa apa benar harapan dia bersama dengan kamu akan membawa dia pada kebahagiaan. So, dia tidak mau kamu kendalikan, pegang kendali atau kontrol semua hal begitu. Karena dia membandingkan hidup dia sebelum tanpa kamu dan setelah dengan kamu. Dia ngerasa lebih happy begitu dia sendiri.
Oke, Gemini. So dia ngerasa kamu memberi dia harapan palsu di sini. Kamu tidak cinta dengan dia. Oke, The Magician di sini terlihat seperti kamu cinta sama dia. Kamu ingin bersama dengan dia. Ada momen di mana nanti kamu mulai lagi komunikasi. Ternyata ancamanmu tidak berbuah manis. Kamu pikir dengan memberi dia pressure, tekanan, dia akan menyerah mengikuti jalanmu. So, dia ngerasa pada akhirnya kesendirian dia menarik diri, observasi, evaluasi kembali hubungan kalian. Dia ngerasa kamu gak cinta sama dia. Kalau kamu cinta sama dia, kamu akan berdamai dengan perbedaan kalian. Kamu tidak akan mudah mengakhiri hubungan seketika, begitu? Si energi 99, energi dia di sini cukup kuat tentang lebih nyaman sendiri. So the Magician, dia melihat tindakan. Orang yang mencintai kita akan berdamai dengan masa lalu kita dan semua yang kita miliki, full package. Itu esensinya dia dapat gitu, dia nilai lagi. Dan ya sangat-sangat cerdas di sini, di mana dia bandingkan hidup dia sebelum dan setelah dengan kamu. Jadi kayak shock terapi atau ancamanmu ini tidak berdampak baik untuk hubungan kalian. Saya ngelihat mungkin di Agustus kamu mencoba untuk koneksi kembali dengan dia. Ace of Cups di sini. Kamu akan kembali membangun komunikasi dengan dia. Tapi di sini ada kemarahan dia bahwa kamu akan tetap mencari-cari kesalahan dia karena kamu punya pilihan lain. So ini akan berdampak tidak baik untuk kamu ya, Gemini. Si Eight of Cups, dia ngerasa kita nggak satu frekuensi, selesai, final. Aku cinta sama kamu, tapi kamu nggak mencintai aku dengan tindakanmu. Kamu menolak semua autentiknya saya gitu, dia ngerasa gitu. Tapi dia cintai ya. Dia mulai lihat lagi berapa besar rasa cintamu untuk dia. Karena kalau kita cinta dengan seseorang, kita mampu berdamai dengan masa lalunya dan autentik dirinya. See? Oke, kita clarify. Ketika kamu kembali, kamu akan berhadapan dengan kemarahan dia, rasa kecewa dia, rasa tidak dicintainya dia. So, apa yang akan terjadi ketika kamu kembali? Ace of Wands, Ace of Cups. Ace of Wands, Ace of Cups. Clarify, Gemini, single. Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay. Kamu kecewa di sini. Kamu kecewa. Dia berubah. Beberapa memang dealing dengan seseorang yang usia dan kedewasaan dia sudah matang. So kamu kecewa, kayak nggak berhasil gitu. Ya, jadi ancamanmu nggak berhasil. Libra, Taurus di sini, seorang yang sangat dewasa, lovely, lovable, seorang yang penuh cinta, dewasa. Ingin hubungan bertumbuh dengan cara yang dewasa. Beberapa dealing dengan single parents. Dia sudah banyak belajar dari kehidupan dia, terpuruknya dia, trauma bondingnya dia. Jadi dewasa. Dia putuskan jadi dewasa. So ini akan sangat sulit ketika kamu bermain games dengan seseorang yang jelas gitu ngelihatnya. Ini drama, ini games. Ini kebenarannya, ini dewasanya di sini gitu, dia ngelihat itu. Kamu dealing dengan seorang yang penuh cinta, kesabaran, seseorang yang bertumbuh dan memilih menjadi dewasa dalam perjalanan hidupnya. Jadi kalau kamu mau main drama, kamu harus lihat dengan siapa kamu dealing.
Dan seorang yang setia ya, komitmen banget. Di Empress Energy Taurus Librans di sini. Orang yang setia, yang ngelihat gitu bahwa oh ya ini nggak adil nih, ini adil gitu. Naturalnya dia begitu. Bottom of the deck, Six of Cups di sini. Kalian udah lama bersama. Page of Pentacles di sini. Kamu sama dia sama-sama saling mencintai, tapi tindakan di sini kamu tetap akan kembali karena kamu tahu bahwa kamu sangat komitmen dengan dia. Kamu juga pengen punya komitmen sama dia, tapi kamu maunya dia ngikutin jalanmu gitu loh. Masih ada egoisnya dari sisi kamu. Dan energi dari Five of Wands sih, Five of Wands. Dia akan melihat perbedaan kalian sebagai sesuatu yang sulit untuk diperdamaikan di dua sisi antara kamu dan dia. So, ya. Tadinya kamu berpisah karena kalian berbeda dan kamu ingin dia mengikuti jalanmu. Ketika kamu kembali, dia akan bicara bahwa sorry kita beda, nggak kompatibel, kamu bisa cari yang lain. Kenapa? Dia udah terlanjur sakit hati di sini. See? Decide, apalagi dealing dengan Sagittarius. This is strong connection, twin flame beberapa, but butuh dewasa ya, butuh kepala yang dingin gitu untuk melihat hubungan kamu sama dia karena sangat potensial untuk menikah, untuk bersama, bertumbuh, menua bersama. Potensial banget, tapi kalau masih ada ego di sana, bisa chaos, kacau balau. Oke, bisa vice versa. Gemini single. Saran Gemini single, ini saran orang energi Gemini single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1-15 Agustus 2023. Clarify please. Thank you. See, last di sini, nafsu, arogansi, ego juga masuk di nafsu ya. Bisa juga physical attraction. Ya, mungkin satu sisi dia menilai kamu belum bisa mengendalikan nafsumu, egomu. Nafsu kan banyak jenis. Ada di fisik, ada di pride. Oke. Kamu nggak benar-benar cinta sama dia menurut dia. Kalau kamu cinta pasti kamu mau berdamai dengan keadaan dia, autentik dia, terutama autentik ya. Karena kamu sering condong untuk melihat perbedaan kalian. Karena di sini kamu sibuk untuk memenangkan ego kamu, but ini bisa vice versa. Bottom of the deck, risk di sini sih, kamu mengancam, take risk. Mana tadi the Fool? The Fool. My way or highway. Oke, so ini udah masuk ego, pride. Clarify, my darling angel, Gemini single. Gemini single, Sun, Moon, Rising, and Venus 1-15 Agustus 2023. Clarify please. Thank you. Dragonfly Mermaid, you have attract wonderful news. Dia berharap ada kabar gembira. Ya, dan kabar gembira itu datang. Kamu kembali. Karena dia cinta sama kamu. Tapi dia merasa kamu gak cinta sama dia. Karena tindakanmu, kamu lebih mementingkan egomu. Ada memang hubungan itu on off. Kenapa? Kalau lagi ribut putus. Putus. Kenapa? Karena egonya nggak nyampe di sana gitu. Bottom of the deck, Frog Princess, Hedwig Consolation. See? Belajar untuk mendengarkan. Bisa kita belajar dari pelajaran hidup orang lain atau diri kita sendiri. Konsultasi. Ya, coba lihat lagi apa personality atau karaktermu yang itu merusak kebahagiaanmu sendiri. Oke, ini belajar untuk mendengarkan orang lain. Belajar untuk tidak mengedepankan ego. Itu aja kurangnya kamu. Yang lain kamu nggak ada kurangnya sih. Kamu kelihatan banget orang yang pekerja keras, sungguh-sungguh, percaya diri. Dalam hubungan harus ada keadilan.
Selama tidak ada keadilan, hubungan seperti di ring tinju. Clarify, Gemini single. Gemini single, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi 1-15 Agustus 2023. Clarify please. Thank you. Okay, Gemini. Rest and relaxation is essential. We all have a fundamental need to take a break. Kita semua butuh waktu untuk beristirahat. Dia capek gitu. Seorang yang terus belajar jadi dewasa, lelah di sini untuk memahami orang lain, tapi orang lain tidak memahami dia. Mungkin dia belajar beristirahat di sini untuk tidak punya ekspektasi apapun, terutama dengan kamu. Seperti kamu bawa dia pada mimpi dia untuk menikah, lalu kamu menjatuhkan mimpi itu sedalam-dalamnya. Oke, dia capek ngadepin kamu. Bottom of the deck. Oh, treasure your loved ones. It's important to love others deeply. Kalau kita cinta sama seseorang, kita bakalan melihat itu dengan rasa cinta kita. Kita akan memperlakukan orang yang kita cintai. Kalau orang mencintai seseorang, biasanya ada rasa sabar, mengalah, mendengarkan, jadi sahabat yang baik. Kalau kita cinta sama seseorang dengan dalam, ekspresi kita yang keluar itu beda banget. Udah nggak ada ego di sana. Kalau masih ada ego, berarti belum cinta dengan dalam. Karena cinta mampu berdamai dengan masa lalu dan menerima autentik seseorang untuk masuk dalam hidup kita. But ini bisa vice versa. Terima kasih untuk Gemini yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih.